Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam berjumpa kembali dengan saya Melia Yosita. Kali ini kita ketemu lagi di mata kuliah e-marketing dengan topik bahasan electronic commerce atau e-commerce. Baik, ini merupakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dan implementasi e-commerce dalam digital marketing. Era digital memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap aspek kehidupan manusia, terutama aspek pemasaran perusahaan. Konsumen mendambakan aspek tidak terbatas terhadap produk perusahaan, baik barang maupun jasa. Kebutuhan konsumen yang dinamis pun menuntut perusahaan untuk dapat menyediakan layanan yang tepat. Transformasi ICT ini membentuk kebutuhan yang akhirnya mendatangkan era baru dalam dunia transaksi jual beli, yaitu e-commerce atau electronic commerce. Sebelum memulai, apa sih yang kamu ketahui tentang e-commerce? E-commerce jenis apa saja yang kamu ketahui atau bahkan pernah kamu kunjungi? Yuk langsung tulis langsung ya di kolom komentar di bawah ini. Baik, e-commerce atau electronic commerce adalah penggunaan jaringan komunikasi dan jaringan komputer untuk memaksimalkan aktivitas bisnis terutama transaksi jual beli dengan konsumen. Konsumen dapat berupa individu, kelompok, bisnis, organisasi maupun konsumen pemerintah. Nah, ruang lingkup e-commerce ini tidak hanya seputar transaksi saja, namun meliputi pembelian atau buying, penjualan, selling, dan pemasaran produk baik barang maupun jasa dengan menggunakan pemanfaatan ICT atau marketing. E-commerce dapat berbasis website maupun mobile application. Berbagai kemudahan dan fleksibilitas ditawarkan oleh e-commerce. Berikut ini beberapa benefit pemanfaatan e-commerce yang dapat dirasakan oleh perusahaan. Yang pertama, meningkatkan market exposure. Transaksi online memungkinkan konsumen dari seluruh dunia untuk dapat memesan dan membeli produk perusahaan tanpa berbatas jarak dan waktu. Yang kedua, meminimalisir biaya operasional seperti cetak iklan berupa brosur dan nota penjualan fisik. Yang ketiga, menjangkau pasar dunia tanpa harus berkeliling dunia secara fisik. Yang keempat, meningkatkan customer loyalty dengan menyediakan layanan 24/7 yang cepat, tepat, dan dapat dijangkau oleh konsumen. Hal ini diharapkan akan meningkatkan customer satisfaction atau kepuasan konsumen untuk selanjutnya akan membentuk loyalitas. Dan yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas tidak hanya dapat dirasakan oleh perusahaan saja, namun dari segi konsumen pula. Konsumen mendapatkan produk secara efisien dan efektif tanpa memaksimalkan pengeluaran biaya, seperti biaya bahan bakar hingga menghemat waktu pembelian. Baik, selanjutnya, apa saja sih jenis-jenis e-commerce yang ada di sini? Nah, ini adalah beberapa klasifikasi e-commerce yang dapat kita kelompokkan berdasarkan karakteristiknya. Ada B2B, B2C, C2C, dan C2B. Yuk kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama kita akan bahas dulu mengenai B2B e-commerce. B2B e-commerce atau business to business e-commerce adalah jaringan komunikasi berbasis ICT yang memungkinkan adanya transaksi jual beli antara bisnis dan bisnis. Pada e-commerce ini biasanya masing-masing pihak memiliki trading partners yang saling mengenal satu sama lain dan mereka saling berhubungan baik dalam jangka waktu yang relatif tidak sebentar. Pertukaran data dilakukan sesuai dengan format dan kesepakatan bersama, biasanya berisi pedagang grosir atau pedagang yang berjualan dalam skala besar. Nah, salah satu contoh e-commerce B2B adalah ralali.com. Biasanya ini untuk konsumen bisnis ya yang skala penjualannya itu terlibat dengan sangat besar. Yang kedua ada e-commerce B2C atau business to consumer e-commerce merupakan jaringan komunikasi berbasis ICT yang memungkinkan adanya transaksi jual beli antara bisnis dan konsumen.
Pertukaran informasi yang dilakukan bersifat publik dan dapat diakses kapan saja secara gratis. Biasanya e-commerce jenis ini berbasis website atau mobile apps atau yang dapat diakses oleh konsumen secara familiar. Perusahaan pun harus peka dan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan konsumennya. Nah, beberapa contoh e-commerce B2C yang kita kenal seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada yang sama-sama web-based dan sama-sama mobile apps-based ya. Kemudian yang ketiga ada C2C e-commerce atau consumer to consumer e-commerce. Nah, ini merupakan jaringan komunikasi berbasis ICT yang memungkinkan adanya transaksi jual beli antar konsumen. Transaksi jual beli dilakukan langsung antar konsumen melalui perantara platform yang tersedia. Layanan pendukung juga bersifat familiar dengan basis website atau mobile apps. Beberapa contoh e-commerce C2C adalah Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Baik, untuk selanjutnya adalah e-commerce C2B atau consumer to business e-commerce yang merupakan jaringan komunikasi berbasis ICT yang memungkinkan adanya transaksi jual beli antara konsumen individu atau konsumen kelompok dengan konsumen bisnis. Nah, di sini biasanya pihak konsumen individu dan bisnis yang organisasi menawarkan produk kepada konsumen bisnis yang membutuhkan, baik berupa produk fisik, barang maupun produk non-fisik ataupun jasa. Nah, harga yang ditentukan ini berdasarkan negosiasi atau kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua pihak. Contohnya e-commerce dari C2B ini adalah freelancer.com yang menawarkan berbagai keahlian dari si konsumen individu atau organisasi atau kelompok kepada konsumen bisnis yang membutuhkan. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam strategi e-commerce, mana yang cocok untuk perusahaan kita. Hal yang harus kita pahami sebelumnya adalah kita perusahaan ini bergerak di sisi sebelah mana. Apakah di buy side atau di sell side? Jika perusahaan kita bergerak di dalam buy side, sisi buy side yaitu merupakan perusahaan yang bagian aktivitasnya fokus untuk menyediakan bahan mentah yang diperlukan oleh perusahaan lain, ataukah perusahaan kita ini berfokus kepada sisi sell side yaitu bagian dari aktivitas yang fokus pada penjualan produk jadi kepada konsumen maupun individu ataupun kelompok. Nah, ini yang harus kita pahami dulu ya, kita ada di sisi sebelah mana. Sebelum kita membahas tentang strategi e-commerce, apa yang kamu ketahui tentang strategi? Apa makna strategi menurut kamu? Bisa tolong kamu tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya, apa yang dimaksud dengan strategi. Nah, menurut teorinya, strategi atau strategi adalah pedoman dan tahapan yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang spesifik. Berarti untuk e-commerce strategi atau e-commerce yang ada di dalam strategi adalah pedoman dan tahapan yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai suatu tujuan pemasaran spesifik dengan memanfaatkan penggunaan ICT, yaitu memanfaatkan penggunaan e-commerce dalam aktivitas pemasarannya. Dalam menentukan strategi e-commerce mana yang akan digunakan oleh perusahaan kita, ada beberapa tahapan yang harus kita lalui nih. Ada yang pertama formulasi, kemudian ada objektif, ada definition, dan ada implementation. Mari kita bahas satu persatu ya. Untuk yang pertama kita akan bahas mengenai formulation. Pada tahap pertama ini, pada tahap formulation, perusahaan melalui marketers melakukan pengumpulan informasi terkait internal perusahaan, eksternal perusahaan, sumber daya perusahaan, dan kapabilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian dilakukan analisis seperti analisis SWOT, kemudian Five Forces Porter Analysis, dan menganalisis kompetitor yang mungkin masuk di jenis pasar yang sama dengan perusahaan kita. Kemudian yang kedua yaitu tahap strategic objective.
Pada tahapan ini, perusahaan menentukan visi, misi, dan objektif atau tujuan dari menerapkan strategi e-commerce tersebut. Namun, dalam menerapkan visi dan misi harus memenuhi kriteria SMART, yaitu spesifik, di mana tujuan dari penerapan strategi harus jelas dan spesifik, kemudian measurable, dapat diukur dan terukur, kemudian actionable, dapat diimplementasikan, kemudian relevan, yaitu strategi yang kita lakukan itu sesuai dengan jenis atau core bisnis kita, dan time relevant atau time related, yaitu adalah strategi itu harus ditetapkan atau dipasang target berapa waktu yang akan kita lalui. Jadi benar-benar harus memenuhi kriteria SMART. Tahapan yang ketiga yaitu ada strategic definition. Pada tahapan ini, perusahaan mendefinisikan dan menentukan strategi e-commerce jenis apa yang akan digunakan. Dalam menentukannya, dalam strateginya ada beberapa aspek yang wajib ada di dalam situ. Yaitu yang pertama yaitu prioritas channel mana yang akan kita gunakan. Apakah kita mau menggunakan aplikasi atau web atau kombinasi atau lain sebagainya. Yang kedua mengenai market dan product development, kemudian mengenai strategi diferensiasi dan positioning produk, kita harus beda dari produk sejenis dari perusahaan lain yang memang mengeluarkannya. Kemudian model bisnis dan revenue, seperti apa yang nanti akan kita kelola. Kemudian struktur marketplace, kemudian kapabilitas dan manajemen rantai pasoknya mulai dari supplier hingga ke konsumen akhir yang akan menerima dan mengkonsumsi produk kita. Dan kemudian kapabilitas sumber daya perusahaan, pengetahuannya, SDM-nya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu tahap strategic implementation, di mana tahapan ini adalah saatnya perusahaan mengimplementasikan strategi e-commerce yang sudah dia tentukan. Penyelenggaraan yang namanya kontrol dan evaluasi harus dilaksanakan secara periodik agar tetap memantau bahwa strategi e-commerce yang kita lakukan tetap on track sesuai dengan rencana awal yang memang kita pasang. Nah ini, muncul lagi pertanyaan. Sebenarnya strategi e-commerce mana sih yang bagus, yang paling bagus dan dapat diterapkan di dalam perusahaan? Jawabannya adalah bergantung pada kebutuhan perusahaan, kebutuhan konsumen, dan kepada kapabilitas perusahaan. Tidak ada strategi yang paling bagus, yang ada hanya strategi yang cocok untuk diimplementasikan. Strategi yang bagus, strategi yang cocok adalah strategi yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya. Baik, untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa langsung menghubungi atau drop di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan sehat selalu. Kita jumpa di video selanjutnya ya.